Ih, apaan sih, Bu, lepasin? Ibu gimana sih kenapa beliin aku tas kayak gini? Ini tuh norak banget, Bu. Teman-teman aku punya semua. Ibu nggak punya selera ya? Ya Allah nak, kamu kenapa ngomong kayak gitu sih? Ibu ini nabung untuk beli tas kamu. Yang sabar dong nak. Ih, bodoh, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Umi. Kok ada ya, Umi, anak yang tega ngebentak orang tuanya seperti itu? Padahal kan di mana-mana ibu itu adalah seorang yang memperjuangkan nyawanya untuk anaknya. Iya Neng, bener banget itu. Umi juga waktu membesarkan atau melahirkan kalian juga bertaruh nyawa nak. Makanya sering Umi bilang, jadilah kalian anak yang solihah. Jangan durhaka sama orang tua ya. Sebab Rasulullah pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Oh iya, Umi, Sayang. kalau anak durhaka kepada orang tua kan kita udah sering dengar atau lihat. Tapi kalau orang tua yang durhaka terhadap anak, apa itu ada, Umi? Anak Umi emang pinter-pinter banget dah. Ya Allah, alhamdulillah. Pertanyaan yang cakep sayang. Di dalam dunia ini Allah ciptakan memang sangat sempurna. Kalau ada anak yang durhaka, tentunya ada juga orang tua yang durhaka. Iya, Umi jadi ingat. Jamaah pernah cerita ke Umi perjalanan salah seorang bapak-bapak, sebut aja namanya Tony. Dan Pak Tony ini punya anak sematawayang namanya Rahma. Rama, buka. Iya. Oh, buruan. Iya. Lama amat bukanya. Sengaja kamu. Biar ayah kamu itu teriak-teriak. Semua orang tahu. Enggak, tadi Rama cuma ketiduran sebentar. Ngeles aja kalau ngomong. Mana duit? Duit apa ya? Hari ini kan kamu gajian. Masa lupa sih? Jangan ngeles gitu deh. Ya udah. Ayo, cari sendiri aja. Aduh. Enggak ada ya. Jangan ya. Enggak ada ya. Jangan, itu buat bayar listrik, buat makan kita sehari-hari. Jangan Apa sih? diambil. Repot amat. Kamu kan bisa nggak sebelum ke kantor. Ya jangan diambil ya. Ya. Ayah, jangan diambil ya. Rama kamu kenapa nak? Rama, kamu nggak apa-apa nak? Rama nggak apa-apa, Nek. Tapi gaji Rama diambil sama ayah itu buat bayar listrik, buat makan kita sehari-hari, gimana? Rama, kamu nggak usah mikirin itu dulu ya. Soal makan itu gampang, ya? Ya, kamu yang sabar. Kamu mau jaga sama aku? Iya dong. Sawerannya dulu dong. Tenang. Diputar. Lu reaksi lu. Aduh. Aduh, ya ampun. Semua pada berantakan ini. Aduh. Ya Allah. Kepadamu hamba memohon. Ampunilah dosa hamba. Dosa ayah hamba. Sadarkanlah ayah. Berikanlah ayah hidayah agar dia kembali lagi ke jalanmu, ya Allah. Rama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada apa ya? Cuma nggak tahu. Assalamualaikum. Deh, lepasin dong. Pegang gini kayak apa aja. Waalaikumsalam. Ya. Ini ayah kenapa? Ini Mbak Rama.
Tadi Pak Tony abis dikeroyokin sama orang di warungnya Mbak Kokom. Sembarangan kalau ngomong. Dikasih tahu malah ngelunjak. Udah yuk, bubar. Cukup, Ton. Salah. Cukup, udah cukup. Sampai kapan kamu kayak begini terus, Tom? Anak kamu itu udah besar. Kamu seharusnya beri contoh yang baik buat Rahma, Tom. Ibu pakai berisik juga. Tuh sana, masuk. Gak apa-apa, Nenek masuk aja istirahat. Sana. Astagfirullah. Dikompres dulu ya. Mana sarapannya? Iya, Ya ampun, jam segini belum ada sarapan. Bu, makanya si Rahma dibangunin. Biar dia bisa masak. Iya, ini supnya bentar baru matang ini. Aduh, anak bosial kamu. Astagfirullahaladzim. Tony, kamu kelewatan. Kenapa? Ibu mau marah? Anak ini pantas dimarahin. Biar sialnya hilang. Maaf ya, Rama nggak sengaja ya. Makanya kalau punya mata dipakai. Astagfirullah, Tony. Udah, Tony. Ya Allah. Astagfirullah. Kamu enggak. Kamu yang sabar ya. Dasar anak sial. Makan semua. Betul bikin sial nih. Oh, sampai kapan kamu kasar sama Rahma? Dia itu anak kandungmu. Bu. Ibu itu nggak usah ikut campur. Capek saya ngelarang ibu. Rama itu anak saya. Saya berhak. Mau saya apain aja? Tapi kamu udah keterlaluan sama Rahma, Tony. Asal kamu tahu ya, semenjak kamu nggak kerja, dia itu jadi tulang punggung keluarga kita. Dia nggak pernah sama sekali ngerasain gaji karena selalu dirampas sama kamu, Ton. Bu, itu wajar. Itu memang sudah tanggung jawab anak kepada orang tua. Ya memang begitu. Sudah sewajarnya. Satu lagi, Bu. Ini yang selalu ibu lupa. Rahma itu penyebab meninggalnya istri saya. Jadi dia pantas merasakan semua penderitaan hidup saya. Astagfirullahaladzim, Tony. Kamu nggak bisa ngomong begitu. Biar bagaimanapun Rahma itu anak kandung kamu sendiri. Nggak ada yang namanya anak pembawa sial, Tony. Jelas dia anak sial. Nek, ya Rahma berangkat kerja dulu. Ayah. Udah salah. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben telat. Ya tadi di saat subuh ketiduran, jadinya agak telat bangunnya. Kamu kenapa? Kok kayaknya lagi ada yang dipikirin sih? Nggak apa-apa. Udah yuk. Beneran nggak kenapa-napa? Nggak ada apa-apa. Ya udah. Selamat siang, Kokom. Pasti. Kok? Aduh. Kamu ngapain sih, Mas? Kamu itu cakep-cakep jangan cemberut. Ya gimana mau gak cemberut sih, Mas? Ini semua tuh gara-gara kamu tau gak? Warung aku jadi sepi kan, berantakan semuanya, rugi besar. Lu ngapain sih juga kesini lagi tuh ngapain sih, Mas? Kokom cantik tenang. Ya, gini. Mas itu datang kemari justru
ganti rugi yang kemarin. Ini buat kokom cantik. Ini. Kurang. Hah? Masih nggak pengertian. Kamu mau kan kawin sama Mas? Kamu tuh pengertian banget sih. Nah, dong. Siapa dulu? Tony. Makanya kamu mau dong menikah sama saya. Mas, aku tuh kenapa ya? Aku tuh masih ragu sama kamu tuh. Kamu tuh kan pengangguran. Kamu tuh aduh, mana bisa nanti hidupin aku. Aduh, kamu jangan khawatir. Biarpun Tony ini pengangguran, tapi duitnya banyak. Jangan khawatir. Alah, orang kere, orang sedunia juga ngerti. Kalau misalkan ada maunya, ngomongnya juga kayak gitu. Di mana-mana Kokom itu. cantik, dengerin dulu. Apa? Saya akan sewain kamu di ruko yang bagus. Nggak kayak begini. Tempatnya begini, nggak bagus, nggak level. Buat usaha. Masa kamu mau nikah sama saya? Serain tempat usaha yang bagus. Iya. Oh, nikah sama saya? Hah? Iya. Nah gitu dong. Mana sih? Tony, kamu ngapain di sini? Udah deh, ibu nggak usah campur, ya nggak usah. Ini kan kamarnya Rahmat, Ton. Kamu nggak sopan masuk sembarangan begitu. Ya ampun bu, ibu diem aja, diem, ya tenang, jangan diganggu. Gimana mau diem kalau kamu berantakin begitu? Bu, saya itu cuma nyari uangnya Rahmat. Saya mau pinjam. Kamu nggak tahu malu, Tom. Mau ngambil uang anak kamu sendiri. Ibu nggak sadar apa ngomong? Kok tahu malu? Kalau memang ibu punya duit, mana? Kasih. Saya kan anaknya ibu. Mana? Harusnya kamu yang ngasih ke ibu, bukan kamu yang minta sama ibu, Ton. Nah, barusan ibu ngomong kan? Hah? Rahma itu anak saya. Jadi saya wajar dong ambil uangnya dia. Sekarang kamu keluar. Sekarang kamu keluar, Ton. Keluar, kamu keluar. Lepas, lepas. Nah. Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Kejedot kan jadinya. Rese sih. Keluar kamu. Oke. Saya keluar. Yang penting kejedot kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana Pak? Ini bisa sewa bulanan nggak? Nggak bisa, Pak. Dari tadi kan udah saya bilang kalau tempat ini sewanya tahunan. Gini Pak. Tempat ini kan udah lama nggak disewa. Kali aja kalau saya sewa jadi laris. Kasih ya. Gini aja deh, Pak. Kalau cuma untuk penglaris, bagaimana kalau per 4 bulan? Rahmat, kira-kira kapan nih aku bisa anterin kamu sampai rumah kamu? Aku pengen juga dikenalin sama orang tua kamu. Nanti kalau sudah waktunya aku pasti ajak kamu ketemu sama mereka. Kita ini udah dewasa loh. Mau sampai kapan sih kita sembunyi-sembunyian terus? Lagi pula aku nih serius sama kamu, Rama. Aku tuh cinta sama kamu. Ya aku ngerti Salim, cuman nanti aku pasti akan ada waktunya untuk kamu ketemu sama mereka. Kamu tahu kan, adik aku udah mau menikah.
Adik aku itu ngedesak aku supaya aku segera menikah. Karena dia nggak mau ngeduluin kakaknya. Ayah sudah dengar pembicaraan kalian berdua. Kamu serius mau ngelamar anak saya? Iya Om, saya serius sama Rahma karena saya sangat mencintainya. Hebat. Siapa namanya? Saya Salim Om. Salim yang kere kan? Kere aja mau ngelamar. Ngimpi kamu. Anak saya ini boleh nikah sama orang kaya. Kalau perlu, pemilik pabrik kalian bekerja. Itu boleh jadi jodohnya. Ini kere mau ngelamarnya. Kamu gak dapat restu. Ayah. Kenapa? Ya udah kalau begitu Om. Saya permisi dulu ya. Ya bagus. Lebih cepat lebih baik. Salim. Salim. Udah kamu apaan sih? Orang kere. Ayah. Apaan? Sini. Sini kamu. Sini. Rama. Kamu itu belaga bodoh. Berapa kali ayah bilang sama kamu, jangan pacaran sama orang kere kayak gitu. Kamu kan bisa pacaran sama bos-bos kamu. Iya kan? Rama, ini terakhir kali ayah bicara sama kamu. Kalau kamu pacaran sama orang kere kayak gitu, kamu nggak akan ayah anggap sebagai anak. Ya, tapi Rama itu cinta sama Salim. Salim juga cinta sama Rahman. Dia mau terima Rama apa adanya. Allah, cinta hari gini bicara cinta. Anak pitik kamu. Tahu apa tentang cinta? Sekarang saja dia bilang cinta. Nanti kalau kamu sudah nikah, sengsara kamu. Ya Allah, Ayah. Ayah ini kenapa ya? Setiap Rama mau ngajak cowok buat ketemu sama Ayah, Ayah selalu larang. Sebenarnya mau Ayah tuh apa? Rama, kemauan ayah itu sederhana. Ayah pingin kamu nikah sama orang kaya. Bukan orang kiri kayak gitu. Susah amat dibilangin. Rama berdoa. Semoga keinginan Ayah terwujud. Amin. Tapi Rama punya kriteria sendiri ya untuk calon suami Rama. Tan. Udahlah. Udah saatnya Rama tuh mencari judulnya sendiri. Itu haknya dia sebagai anak, Ton. Berapa kali saya bilang sama ibu, jangan campuri urusan orang lain. Ini cara saya mendidik anak saya, si Rama. Ikut campur aja. Pokoknya, saya mau Rama nikah sama orang kaya. Titik. Demen banget jadi orang kaya.